Oke guys, gue kali ini bakal bikin video pakai AI aja ya biar cepet gitu, nggak perlu setup lagi. Dan topik hari ini gue mau bahas gimana caranya bikin konten iklan yang convert sampai kerasa kayak ngerampok duit mereka. Jadi materi hari ini kita akan belajar cara buat ngerampok ya, ngerampok duit dari target market kita dengan cara yang legal. Walaupun nanti setelah lu menerapkannya mungkin ini lebih mirip seperti cheat code gitu ya, seperti Game Shark kalau ada yang masih ngikutin Game Shark, buat dapetin uang secara online dan customer tuh nggak sadar kalau dia tuh udah ngasih duitnya. Dan mungkin lu jangan-jangan pernah melakukan itu juga ketika lu beli barang online atau di sosial media lu lihat iklan yang menarik, tiba-tiba lu merasa kayak, wih, gue nggak sadar nih gue beli ini. Sebenarnya ada metodenya, ada caranya. Dan caranya ini bisa dilakukan dengan dengan terstruktur, dengan cara yang tepat. Gue yakin lu atau siapapun yang menonton ini pasti bisa melakukannya. Bukan melakukan yang ilegal, maksudnya kayak gimana caranya membuat orang tuh tiba-tiba ngasih duitnya ke kita aja gitu lewat konten iklan. Permasalahan pertama, orang-orang yang gue bingung ya, mereka itu selalu bingung gitu. Gua mau bikin konten apa? Konten iklan apa yang mau gue buat? Atau mungkin menurut gua gitu ya, mereka bikin konten iklan cuma satu doang gitu ya. Ketika mau jualan online, menurut gue itu salah besar gitu ya. Karena proses membuat konten iklan atau proses untuk menemukan satu angle yang bener-bener works, itu gue juga alamin. Gue harus bikin mungkin bisa puluhan gitu ya atau ratusan konten iklan baru ketemu satu yang works. Nah tapi kalau nantinya lu udah ketemu satu yang works, lu mau guyur duit 100 juta, itu bisa balik jadi 200 juta. Seperti yang gue kasih contoh nih ya. Jadi gue kasih lihat dashboard di sini dari satu angle iklan. Ini spending gue kalau lihat di sini ada 100 jutaan dan purchase value-nya itu 250 juta ya. Jadi 2,5 kali lipatnya hanya dengan satu konten yang benar. Jadi maksudnya adalah jangan males buat bikin konten iklan gitu. Dan hari ini dengan metode yang gue kasih ini ya, setelah ini gue pengen lu lebih rajin lagi menemukan atau membuat konten iklan secara terstruktur agar nanti konten iklan tersebut bisa lu guyur pakai duit dan bisa ngasih lu lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kayak investasi yang pasti balik gitu. Pasti gitu, seru banget ya. Investasi yang pasti balik gitu. Kapan lagi gitu kan ya. Nah, makanya hari ini gue mau ngajarin metodenya seperti apa sih atau caranya step by stepnya itu seperti apa. Oke, untuk membuat konten iklan. Jadi nggak ada lagi tuh yang nanti bilang, aduh bingung kok mau bikin konten iklan, idenya apa, atau konten iklan gue udah mentok nih buat bikin konten iklan. Nggak ada nih. Karena habis ini gue yakin setelah lu mempelajari ini, lu sudah jago bikin konten iklan dan menemukan winning konten lu sendiri untuk lu guyur duit habis ini. Gue akan masuk ke dalam strukturnya ya. Judulnya adalah Finding Your Winning Angle. Finding Your Winning Angle. Ada tipe di sini ya. Finding Your Winning Angle. Oke, kita asumsikan ini adalah seseorang gitu ya. Ini adalah target market lo. Target market. Oke. Nah, bayangin sekarang ini adalah orang ya. Jadi katakanlah nih gue menjual ibaratnya jasa digital marketing. Ini sebagai contoh ya, gue jual jasa digital marketing gitu atau jasa iklan, digital marketing dan selling. Oke. Nah, yang perlu kita pahami adalah ketika kita mau ngiklan, kita harus mengetahui fase dari customer kita. Maksudnya fase gimana? Jadi ini gue bilang ini adalah fase. Fase gimana? Of course ada fase sebelum dia nonton iklan. Sebelum nonton iklan, kehidupannya seperti apa? Jadi lo harus tahu nih, kehidupan dia tuh sebelum nonton iklan tuh kayak gimana sih? Jadi kayak kehidupan dia, kehidupan orang ini, kehidupan pebisnis ini. Katakanlah target pertama pebisnis ya. Karena kan gue mau jualan jasa nih, jasa digital marketing, jasa buat iklan juga. Sebelum dia nonton iklan gue harus memahami bahwa dia ini kesulitan untuk meningkatkan penjualan. Oke, kita harus tahu tuh di situ. Jadi ada fase pertama adalah fase sebelum nonton iklan. Kemudian kita juga harus tahu bahwa ada fase ketika nonton iklan kita. Kan kita mau bikin konten ads ya. Kita harus tahu nih, pas nonton, kita bilang katakanlah, gua ini adalah seorang digital marketer dan gue bisa meningkatkan penjualan. Dan nah ketika kita ngomong kayak gitu, mereka pasti ada kayak, loh ini orang siapa gitu, tiba-tiba muncul di sosmed gue gitu kan ya. Jadi kita harus tahu nih, namanya fase ketika nonton iklan. Dan yang ketiga, ini adalah fase setelah nonton iklan. Oke. Ya, ini adalah yang pertama adalah fase-fasenya. Ini saling berhubungan ya di sini.
Nah, ketika kita sudah tahu fasenya, kita juga perlu membedah nih. Oke, apa sih yang dia dipikirkan? Sebelum nonton iklan, dia itu tentunya punya sebuah isu gitu ya. Entah itu penjualnya nggak naik, atau ini gue rapin aja di sini. Punya sebuah isu ya, penjualnya nggak naik, atau mungkin dia pengen nurunin budget iklan tapi memaksimalkan hasil efisiensi gitu. Itu juga bisa nggak? Jadi kayak yang dipikirkan apa nih? Ada isu nih, sebuah isu. Kalau di fase yang ketika dia nonton iklan, dia apa? Jadinya ragu. Dan ketika nonton iklan, dia juga pengen seperti itu. Karena kan ketika kita iklan, kita memberikan sebuah promises atau kayak janji gitu ya. Oke, gue bakal bikin penjualan lu naik dan segala macam. Nah, dia pasti ada pemikiran nih. Yang dipikirkan adalah, oh gue juga pengen deh seperti itu. Nah, ketika lu bisa membedah ini semua menjadi konten iklan, gue yakin lu tidak akan kehabisan ide. Jadi bisa gue bilang di sini adalah calling the problems. Tugas kita di sini adalah calling the problems. Tugas kita di fase ini adalah calling the doubts, dan tugas kita di sini adalah buat mereka untuk melupakan masalah-masalahnya mereka, forget the past. Oke, gue akan deep dive ya di sini ya. Sampai sini mungkin kalau lu masih bingung, oke, lu coba ikutin dulu. Gimana caranya kita buat tahu nih, kita calling the problems dengan tepat ketika kita mau buat konten iklan. Ada sebuah teknik. Jadi di setiap fasenya gue akan memberikan lu sebuah teknik gitu ya. Teknik yang lu mau pakai. Jadi step pertama yang perlu lakukan adalah membuat konten iklan di setiap fasenya. Karena kita nggak tahu nih, bisa jadi mereka kenanya di yang ketika calling the problems, bisa jadi mereka kenanya pas kita calling the doubts gitu ya. Bisa jadi mereka kenanya ketika kita membuat mereka melupakan kegagalan atau kesalahan yang pernah mereka buat. Jadi kita bikin mereka forget the past. Bahwa oke, this time will be different. Ketika lu sama gue akan membawa lu ke sini. Gue akan membawa lu menaikkan omset lu 5 kali lipat ketika lu sama gue. Mungkin lu udah coba cara ini dan salah, itu is okay, nggak masalah, tapi kali ini bakal beda. Nah itu cara kita buat membuat mereka tuh forget the past gitu ya ketika nonton iklan. Teknik yang gue gunakan untuk di fase yang pertama, dan lu juga perlu gunakan, adalah namanya 3 layers. Tekniknya adalah features, benefit, dan juga meaning. Apa itu features, benefit, dan meaning? Sebagai contoh, gua adalah tadi penjual jasa digital marketing dan juga advertising gitu ya. Nah, gue jelasin fitur gue. Oke, gue akan membantu lu meningkatkan ROAS penjualan. Oke, ini adalah fitur nih. Ini levelnya fitur. Kenapa? Karena gue secara teknis, kita menyebutkan teknisnya kita apa sih yang bakal kita bantu dia. Jadi lu sebutin sebuah fiturnya. Kalau gue sebagai seorang digital marketer, gue akan membantu lu meningkatkan ROAS. Gue akan membantu lu menurunkan cost per result gitu. Gue bikin tuh satu iklannya. Single image, video is okay. Itu bebas. Tapi intinya adalah gue mau kasih tahu mereka, well, lu punya problems kalau cost per result lu tinggi, tenang aja karena gue akan bantu lu menurunkan cost per result lu. Nah, itu kan kita ngomong dari segi apa? Fitur. Bisa juga kita ngomong dari segi benefit. Benefit itu tuh di atasnya fitur ya. Jadi kalau lu bingung, oke, gue gimana ya kalau gue mau bedain fitur sama benefit? Gampang. Lu tanya sama diri lu sendiri gitu ya. Kenapa, misalkan gue fiturnya tadi meningkatkan ROAS. Kenapa meningkatkan ROAS itu penting? Oh, jadi banyak penjualan. Jadi banyak penjualannya. Atau bukan banyak penjualan malah. Untungnya lebih gede kalau ROAS ya. Untungnya lebih besar. Siapa yang nggak mau untung lebih besar? Jadi gue langsung calling the problems. Well guys, kalau lu sekarang belum memakai jasa digital marketing, gue mau tawarin ke lu nih. Biar lu bisa untung lebih gede dengan digital marketing. Mau nggak? Jadi gue nggak ngomongin ROAS sama sekali. I don't talk about the technical things again gitu ya. Gue nggak ngomongin fitur. Jadi ketika lu mau hit seseorang di level benefit, nggak usah ngomongin fitur. Langsung aja, well, gue pengen bikin lu untung lebih besar, lu mau nggak gitu. Pakailah jasa gue. Nah, kita ngomongin untung. Kemudian yang ketiga, di level yang berikutnya, kita ngomongin di level meaning gitu. Calling the problems tapi level meaning. Oh, ini gimana ya cara nyari meaning gitu ya? Apa nih meaning nih? Gitu. Nah, paling gampang lagi adalah lu tanya lagi, kenapa orang tuh penting untuk punya untung lebih besar atau profit lebih besar tuh apa sih? Nah, ini kan buat orang-orang beda ya gitu. Bisa jadi dia ini seorang pebisnis yang ada banyak utangnya. Hutang bisnis gitu. Bisa jadi gitu ya, gua nggak tahu. Terus misalkan dia ini seorang pebisnis yang ingin membuktikan bahwa dia bisa kaya gitu. Bisa juga, atau dia adalah seorang pebisnis yang ingin punya banyak cabang. Ini kan jadi konten iklan semua. Well, misalkan gue konten iklannya di level meaning adalah gini.
Kalau lu sekarang kejar-kejaran cash flow karena hutang bisnis atau ada vendor yang nggak bayar atau lu merasa kayak margin lu tipis, gue bisa bantu lu nih. Lu pakai jasa digital marketing gue akan beresin masalah hutang-hutang di bisnis lu. Karena gue bisa ningkatin keuntungan lebih besar, gitu kan. Jadi angle-nya diambil dari yang level mining, bisa jadi hit gitu ya. Atau gue juga bisa bilang, well, lu pengen punya cabang yang banyak gak buat bisnis lu? Pakai deh jasa digital marketing. Jadi gue gak ngomongin soal untung, gue gak ngomongin soal ROAS, gue ngomongin soal makna di balik untung besar tuh apa sih? Di balik benefit tuh sebenarnya apa sih? Ada yang namanya meaning. Nah, makanya lu harus kuasain nih features, benefit, winning ini. Dan memang kalau untuk di level ini, konten yang gue suka adalah bentuknya adalah pertanyaan. It's gitu ya, atau questions. Jadi menurut gua ini lebih powerful ketika kita ngonten di fase orang-orang yang sebelum nonton iklan kita calling their problems. So, jadi ibaratnya kita tahu nih problem mereka bahkan ketika kita pertama kali ketemu. Jadi mereka sudah bawa problems. Oh iya nih, gue punya hutang bisnis. Kita calling the problem ketika ketemu iklan kita, dan mereka jadi relate kayak, loh, sebelum gue nonton iklan lu memang gue punya masalah ini sih. Tapi kok lu bisa tahu gitu. Jadi merasa bahwa kayak, lah ini yang gue butuhin, solusi ini yang gue butuhin karena konten iklan ini ngerti gue. Gitu. Oke? Jadi lu bisa hit di sini. Nah, gue akan kasih tahu lu juga bahwa lu jangan berkutat di sini doang, karena ada teknik-teknik lain atau ada fase lain yang perlu kita hit dari konten iklan kita, yang bisa ngasih lu sebenarnya lebih banyak uang lagi. Maksudnya bisa membuat customer tuh ngasih lu kayak, oh iya gue pengen deh sama dia. Jadi kebanyakan orang tuh di sini doang, di fase sini doang nih. Padahal gitu ya, di fase yang tengah-tengah ini, ketika nonton iklan lu dan mereka ragu, ini menurut gue juga penting gitu ya. Jadi tekniknya apa? Tekniknya ini namanya adalah from prospect to prospect. Jadi ketika mereka nonton iklan lu dan mereka ragu, katakanlah tadi gue udah ngomong ya, oke, gue bakal bikin untung lebih besar. Dan mereka langsung ada kepikiran dong kayak, well, lu siapa gitu loh. Kita tuh langsung ngelis gitu ya, keraguan mereka. Jadi biasanya nih yang gue lakukan adalah, gue menulis, nanya ChatGPT sebenarnya, kayak sebenarnya apa sih keraguan orang-orang ketika menggunakan jasa digital marketing. Gue akan coba tulisin gitu ya, keraguan orang-orang ketika menggunakan jasa digital marketing apa, biar gue tuh kegambar gitu. Apa saja keraguan ketika hendak menggunakan jasa digital marketing. Mengenai apakah biayanya sebanding, kepercayaan, profesional berpengalaman. Nah ini. Terus habis itu gue akan coba ambil yang ini. Apakah jasa ini benar-benar profesional dan berpengalaman? Nah, ini kita tulis di sini, kita paste di sini. Oke, kita paste. Terus habis itu next-nya, bagaimana jika saya rugi menggunakan jasa ini? Nah, ini juga mereka biasanya nggak mau rugi juga. Nih, kita list nih semua keraguan-keraguan ini. Terus habis itu, seberapa keterlibatan proses waktu yang dibutuhkan, kayaknya nggak terlalu. Bagaimana jika hanya berhasil di awal lah, tapi kemudian turun? Nah, ini juga bagus nih. Nah, ini kan keraguan-keraguan mereka nih. Oke, keraguan-keraguan mereka. Nah, kita ambil 3 dulu untuk awal, untuk tahu bahwa apakah benar ini keraguan-keraguannya. Kalau memang nggak ada yang kena, kita kan tinggal generate lagi di ChatGPT. Tapi kalau ada yang kena, ini jadi bagus biasanya. Jadi ini adalah rahasianya nih, untuk kayak bikin konten iklan lu convert. Kenapa gue bilang ini prospect to prospect? Jadi yang perlu lu lakukan adalah membuat konten iklan yang hook atau kalimat pertamanya ini. Langsung bilang, bener gak sih ini jasa profesional dan berpengalaman? Atau kayak, gimana kalau gue rugi setelah gunain jasa digital marketing lu bro? Ada jaminannya nggak? Nah, kita jelasin tuh bahwa, well, dari kebanyakan clients gitu ya, dari 100% klien gue, nah 90% juga awalnya ragu gitu. Dan nah lu jelasin cara buat bikin mereka, misalkan kayak mereka yang awalnya ragu ternyata malah mau perpanjang lagi nih gitu. Dari awal ragu jadi mau perpanjang lagi karena mereka percaya. Jadi lu jelasin proof-nya, jelasin hasilnya. Nah, gimana kalau berhasil cuma sekali doang nih, habis itu nurun. Nah, ini kan keraguan mereka. Nah, ini harus kita iklan, harus kita mention. Biasanya template favorit gue adalah template favorit komen. Kayak gini nih yang gue tunjukin di sini. Nah, komen
yang gue jadiin konten. Jadi ini kan ada sekarang banyak ya template-template komen ya. Misalkan kayak lu pergi aja ke Google, terus lu ketik TikTok fake comments. Nah, dia nanti bakal kasih kita template PNG comments. Nah, lu tulis aja, seakan-akan ada yang komen kayak, bro, kalau nanti rugi, lu bakal gantiin gak nih? Ataukah gue perlu bayar jasanya gak kalau misalkan cara lu nggak works? Jadi lu tinggal ketik aja, nanti dia bakal bisa generate dan lu jadiin ini iklan. Jadi lu calling the dots. Jadi it's not only calling the problems, tapi menurut gue juga yang penting adalah calling the dots. Dan gue cukup banyak dapat hasil ya dari yang tengah ini justru. Kenapa menurut gue sekarang gue dapat banyak yang dari yang tengah ini? Karena yang awal calling the problems itu udah terlalu banyak orang-orang menggunakan metode ini atau angle ini. Nah tapi untuk yang tengah-tengah jarang banget orang-orang tuh masih mau sebagai pengiklan atau sebagai advertiser, marketer. Jarang yang menggunakan ini, calling the dots. Jadi kayak, bener gak sih bro, jasa lu mau nipu lu ya? Nah itu tulis aja bro, ketik aja. Jadi mereka merasa kayak nggak dijualin. Mereka merasa justru ini dari prospek ke prospek. Jadi dari orang ke orang. Mereka merasa ini jadi lebih real gitu. Oke? Nah ini from prospect to prospect. Jadi lu harus menjawab, mention keraguan mereka dan jelasin bahwa oke, banyak juga orang yang ragu, banyak juga orang yang takut, tapi tenang aja. Nah, habis itu baru masuk ke bukti. Habis itu masuk ke bukti gitu. Jadi jangan cuma calling the dots habis itu udah lu jualin lu hard selling, enggak, lu masukin bukti-buktinya. Yang ketiga adalah orang-orang yang setelah nonton iklan. Jadi mereka yang sebelum nonton iklan kita calling the problems, kayak bro gue tahu masalah lu apa. Habis itu pas mereka nonton iklan ada keraguan, kita tembak lagi, kita retargeting lagi. Kayak well banyak yang nanya, banyak yang ragu awalnya, tapi mereka mau perpanjang kok gitu. Gitu, calling the dots gitu ya. Nah, habis itu setelah mereka nonton iklan, kita harus membuat mereka tuh forget the past. Jadi membuat mereka tuh kayak, oh, gue yakin nih sama dia kali ini berbeda, sama Jordan kali ini berbeda, sama jasa ini kali ini berbeda, sama produk ini kali ini berbeda hasilnya. Jadi lo harus membuat mereka yakin seperti itu. Oke, rumusnya apa untuk membuat mereka yakin? Ada rumusnya bro. Cara untuk membuat nih rumus, namanya rumus forget the past gitu ya. Rumusnya adalah di sini ada yang namanya result dikali dengan certainty. Result dikali certainty. Kemudian ini di sini, di bawahnya ini ada yang namanya time dibagi time. Ini effort atau sacrifice. Oke, ini adalah rumus forget the past. Gimana cara kita membuat mereka amnesia, mereka dan percaya kepada kita gitu. Jadi lu harus naikin resultnya. Jadi ketika lu ngomong oke, gue bakal bantu lu buat naikin result lu, naikin penjualan lu. Jadi result penjualan. Dan kita naikin juga certainty-nya mereka. Garansi atau gratis di awal, 7 hari, 1 hari, dan sebagainya. Jadi gue bakal naikin penjualan lu tanpa lu harus bayar di depan. Jadi certainty-nya kita naikin nih. Nah kemudian di bawahnya dibaginya, di bawahnya lu harus turunin time-nya. Jadi gue bakal naikin penjualan lu tanpa lu harus bayar di depan, dan time-nya kita kurangin. Dengan hanya 1 bulan, mungkin 1 bulan kebanyakan, dengan hanya 14 hari udah bisa lihat hasilnya nih. 14 hari, jadi kayak, well gila, result gue naik dalam 14 hari dan gak usah bayar di depan. Ya siapa yang gak mau kan? Nah, dan lu kill juga effort mereka atau sacrifice-nya mereka. Ini ada bedanya nih, effort sama sacrifice. Effort itu kan hal yang mereka harus lakukan. Contohnya kalau gue mau naikin penjualan, gue mesti kerja lah gitu ya. Bikin konten mungkin. Tanpa lu perlu bikin konten, sesuatu yang menjadi effort pada umumnya untuk naikin penjualan, kita ilangin juga. Atau kita kurangin. Dan sacrifice-nya mereka juga kita turunin. Jadi ini beda nih. Kalau effort adalah hal yang mesti dilakukan, kalau sacrifice itu yang biasanya dikorbankan untuk mencapai omset. Contohnya yang dikorbankan adalah waktu. Jadi harus lebih sibuk atau jadi harus misalkan mereka jadi tidurnya mungkin harus jadi lebih sedikit gitu ya karena begadang gitu. Atau uang yang mungkin mereka mesti keluarkan gitu ya. Atau sacrifice lainnya nonton Netflix jadi nggak bisa nonton Netflix. Nah, kita hilangin. Dengan hanya 14 hari tanpa ngilangin waktu lu untuk istirahat atau untuk nonton Netflix. Jadi kayak effortnya kita gebuk, kita turunin, sacrifice-nya juga kita turunin. Nah ini adalah rumus untuk forget the past. Jadi kalimatnya adalah, gue bakal bantu lu untuk naikin penjualan lu 3 kali lipat tanpa lu harus bayar gue di awal dalam waktu 14 hari tanpa lu ngeluarin, tanpa lu perlu kerja lebih keras lagi. Nah jadi kayak tenang aja karena ini semua bakal gue yang handle. Nah dengan seperti itu mereka akan berpikir kayak, well gila nih the great
ini oke banget nih offeringnya. Jadi mereka merasa bahwa oh this time will be different. Jadi membantu mereka untuk forget the past. Nah, lu coba pakai rumus ini, terapin ke dalam hal yang lu jual atau ya entah itu produk atau jasa, coba lu terapin. Dan gue yakin lu akan mendapatkan hasil yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau sudah tahu ini, seharusnya lu udah nggak punya masalah lagi nih untuk membuat atau nggak ada ide. Karena ini ide banyak banget, isu mereka banyak banget, keraguan mereka banyak banget gitu. Forget the past, udah gue kasih rumusnya. Tinggal ganti template-nya. Jadi template-nya kadang-kadang image, kadang-kadang video, kadang-kadang carousel. Jadi kalau ini masalah bikin template social proof sebanyak-banyaknya aja. Dan memang kalau gue lihat gitu ya, konten yang paling convert itu adalah biasanya di awal yang ini, yang paling kanan. Forget the past, habis itu kasih mereka social proof, habis itu udah. Tapi belakangan nanti lo akan masuk ke sini. Di sini juga penting. Cuman menurut gue, work on these two gitu ya. Ini bakal bantu lo banyak. Harusnya dengan cara ini lo udah bisa tanda kutip ngerampok duit dari target market lo. Dengan cara yang legal of course tentunya. Dan semoga cara atau metode untuk menemukan winning angle ini bisa lo terapin. Dan mudah-mudahan ketemu angle, lo cuma butuh satu gitu ya. Satu bahkan dua mungkin. Nggak perlu banyak-banyak nantinya. Yang bisa lo guyur duit sebanyak-banyaknya. Itu aja dari gua, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di next video ya. Bye-bye. Semoga lo bisa praktekin dan datengin makin banyak cuan. And see you on the next video.